Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah wa nakaful akhir wa nawir qulubana bi hidayatil yakin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita menyinggung sekilas lanjutan dari Jumat Legi, Jumat kemarin, saat kita berbicara Buyanan ala Khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, sing sepisan itu syahadat an asyhadu alla ilaha atau an la ilaha illallah. Bukan qaulan, tapi an dan qaul itu berbeda. Kalau qaul berarti membicarakan, berbicara. Kalau an berarti menyatakan, mbuktekake sapa sejatine pengiran lan mbuktekake sapa sejatine Nabi Muhammad. Utawa an asyhadu la ilaha illallah, mbuktekake kanthi nekseni ingsun, nekseni ingsun ndelenge kan dengan rasa hati nurani. Setelah kowe iki terdaftar, setelah kowe iki didaftar atau diterima, sehingga menyatakan an sebagai santri. An berarti kalau an itu an santri, sungguh-sungguh nyatake minangka santri mergo wis kedaftar hingga nyekseni kasunyatan, wis sertijab diterima sebagai karyawan, sehingga sudah sah dalam penyaksiannya sebagai anggota TNI Polri. Maka ada kewajiban yang harus dilakukan, yakni menjalankan fungsi-fungsi kesantrian, menjalankan fungsi dan tugas sebagai santri, menjalankan fungsi dan tugas sebagai karyawan, menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota TNI Polri. Maka inilah yang disebut untuk menjalankan tugas fungsi ini adalah menjalankan sholat, menghubung, menyatu. Sholat itu menyatu, terhubung. Nek wis terdaftar, maka perbuatan yang dilakukan itu terhubung. Kalau kita berbicara tentang sholat, maka memang banyak banget berbicara tentang sholat anak, sholat sunat, sholat daim, sholat aqimi sholah, kemudian hafidhi sholah, kemudian ada rukun sahnya sholat, dan pertanyaan-pertanyaan tentang sholat, bagaimana tata syariat secara fikih dan seterusnya. Kita nggak membahas detail itu,
Kecuali kalau ada pertanyaan, kita nggak bahas detailnya itu. Kita membahas tentang sholat tidak akan terlepas dengan kalimat khusyuk, tidak akan terlepas dari kalimat zikir, dan setiap kali hampir semua beliau-beliau para alim itu selalu mengungkap Al-Ankabut 45. Inna sholah, sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya wal munkar. 3 hal ini yang kita angkat. Jadi sholat berkaitan dengan khusyuk, berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan bagaimana sholat yang dapat mencegah fahsya wal munkar. Untuk dapat mencegah tentunya kita mengetahui prasyarat utama, syarat khosnya menjalankan sholat, menjalankan kewajiban setelah konsekuensi dari persaksian, konsekuensi setelah terdaftar. Sebab jika kamu menjalankan sholat akan tapi tidak terdaftar, tapi tidak di dalam ikatan persaksian, tidak terikat dalam ikatan kemakrifatan, ya sholatnya menjadi sia-sia kan. Sholatnya kan menjadi seperti kamu tuh nggak terdaftar sebagai anggota Polri, TNI, tidak menjadi karyawan, tapi kamu melakukan tugas-tugas karyawan, melakukan tugas-tugas TNI, Polri, yang nggak dapat apa-apa, nggak nyambung kok. Karena memang belum terdaftar, karena memang belum bersaksi. Maka saat kita berbicara tentang salat, fawailul lil musallin, cilaka, celaka orang yang sholat. Sholat celaka. Ya kalau begitu nggak usah sholat. Luwih cilaka 12. Wong sholat sholat sing lali cilaka wong sing sholat. Ya berarti nggak usah sholat. Ya luwih cilaka kan gitu. Itu wis cilaka bukek. Fawail musallin alladzina hum sholatihim sahun. Celaka mereka yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat kok cilaka, ini dipedhot sangka kene, ya berarti gak enak wong sholat. Nek gak enak wong sholat terus piye? Mati. Kalau betul sah sholat ya dipateni wae kan gitu. Wong sholat itu orang mbok sing kok bayangke jentat-jentit kuwi tok. Kabeh perbuatan ibadah berdunia itu sesungguhnya berkategori sholat, menjadi sholat daim. Hafidhu sholat, menjaga sholat. Maka aladhiya yokui, mereka sing ing sakjerone sholat iki padha lali. Sahun ki lali. Laline ki merga ora kok lupanya orang yang sahun di dalam menjalankan sholat itu lupa dalam pengertian bukan karena menunda waktu, bukan kategori sahun. Sahun yang dimaksud itu adalah kosongnya hati, kosongnya hati. Kita wis kedaftar, wis dadi santri, tapi sahun karo tugas fungsi sebagai santri jangan lali kabeh. Saiki akeh laline apa akeh ilinge? Awake di tugas santri iki apa? Lali kabeh. Sinau lali, tugase lali. Bukune resik. Saking bersihnya sampai pulpene awal nawa itu mlebu sekolah nganti tamat ora ganti. Pulpenku awet. Bukune ya sitok endil.
Jadi mereka orang yang di dalam sholatnya itu sahun itu kosong, tidak ada isinya. Dalam pengertian berkaitan dengan fungsi apa itu sholat. Sholat itu lidzikri, untuk mengingat. Sholat itu untuk mengingat. Jadi orang yang sahun itu hatinya kosong. Banyak suatu saat saya bertemu dengan salah satu tokoh, diskusi sampai pada titik sholat. Beliau menyampaikan sholat, nggak usah disebut namanya. Beliau menyampaikan sholat itu adalah kalau memungkinkan untuk belajar makna atau arti, maka sholat harus disertai dengan arti atau maknanya. Kalau nggak bisa, maka harus mengingat kekuasaan atau kekuatannya Allah. Kalaupun nggak bisa, mengingat ciptaan Allah. Saya matur ke beliau diskusinya. Kalau sholat untuk mengingat terjemah, kayaknya tidak ada dalilnya, kayaknya tidak ada. Ya memang kalau kita cinta memang tidak membutuhkan dalil, akan tetapi tidak ada satu kalimat bahwa aqimi sholat itu terjemah. Tegak ke sholat untuk mengingat-ingat artinya, itu enggak ada. Ataupun juga enggak ada bahwa aqimi sholat itu li khalqilah. Sholat itu untuk mengingat-ingat ciptaan Allah, itu juga enggak ada. Li kekuasaan juga enggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu simple, li dzikri. Jadi pada saat berkaitan kenapa guru kami yang kami menerima secara rasional, nalar, bahwa pada saat definisi sahun itu kosong, batin dari mengingat keberadaan Tuhan, itu karena berkaitan dengan bahwa sholat itu aqimi sholat li dzikri. Sholat itu ditegakkan untuk mengingat keberadaan Tuhan, mengingat-ingat aku. Dzikrullah, mengingat Allah. Berarti syaratnya ya memang untuk dapat mengingat harus kenal. Itu di petunjuk dari guru kami. Menerima. Terus bagaimana cara makrifat atau mengenal? Karena awal kehidupan beragama itu mengenal. Maka saat tidak mengenal nggak mungkin makrifat. Saat nggak makrifat tidak mungkin dapat mengingat. Nggak mungkin ada kehadiran di dalam hati. Kalau begitu Tuhan banyak setiap orang nanti kan setelah memiliki zikir. Orang tua itu tetap 2, anaknya bisa 10. Apakah setiap anak mengingat orang tua berarti orang tuanya juga 10? Kamu dimanapun kan bisa mengingat orang tuamu. Orang tuamu kamu ingat di dalam hatimu. Nek dulurmu enek rolas, apa berarti mbokmu enek rolas? Kan enggak, ya tetap satu. Tapi kehadiran si mbok itu ada di dalam hatimu. Kalau ada kehadiran bapak ibumu di jero hatimu, kamu enggak akan culas. Kamu akan menjadi seorang siswa, seorang santri yang baik. Tapi kalau kamu lalai, melupakan orang tua, ya kamu menjadi anak yang bedik, menjadi anak yang beling, kan begitu dah. Gitu. Semakin bedik berarti semakin lupa dengan orang tua, kan gitu. Kan begitu. Ada kehadiran. Tapi di dalam hal mengenai Tuhan lebih konkret. Karena perumpamaannya bagaikan laut, ikan yang berada di laut. Semua makhluk yang berada di laut itu
diliputi oleh laut. Semua makhluk hidup di dalam laut diliputi oleh laut. Nah, itu di dalam rasa. Jadi jangan membayangkan bahwa Anda di luar sistem Tuhan. Anda di dalam sistem Tuhan. Tidak di luar sistem Tuhan, di dalam sistem Tuhan. Permasalahannya supaya connect, ya kenal Tuhan. Kalau nggak kenal, ya berarti nggak connect, padahal kita di dalam sistem Tuhan. Yang menjadikan dosa, karena kita berada di dalam sistem Tuhan, tapi kita abai dengan sistemnya itu, karena kita tidak ingin mengenal sistemnya itu. Ada sistemnya gitu. Kemudian kedua, sholat tadi berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan mengingat. Inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Ini kalau nggak punya ilmunya memang bingung. Sederhana tapi kebingungan. Aku ki ingsun ki aku Allah. Aku ki aku sing duwe jeneng Allah, sehingga ada yang menafsiri berarti sesungguhnya Allah itu ya wujud diri kamu itu kan begitu. Ya setiap manusia berarti ya Allah. Kemudian dikatakan sebagai pengejawantahannya Allah. Semua ciptaan itu ejawantahnya Allah kan gitu. Itu kan memang saking bingungnya. Ini anak Allah, aku iki aku Allah. Aku yang mana? Lah untuk mengenali aku iki, aku yang punya nama Allah, ya memang ada ilmunya. Bolak-balik tentang Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Itu berkaitan dengan supaya dibuka inani anak Allah dengan sebuah ilmu. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berilmu. Maka untuk mengenali juga dengan ilmu. La ilaha illa ana, tidak ada yang dituhankan kecuali aku. La ilaha itu tidak ada yang dijadikan tempat bergantung, tidak ada yang dijadikan tempat memohon, tidak ada yang dijadikan tempat kembali. Bahkan sesungguhnya yang dirasa ada, yang dirasa wujud di dunia ini nggak ada. Ila ana, kecuali aku. Akunya yang mana? Akunya diri Tuhan. Inilah yang sholafus sholeh, para pendahulu di masa lalu, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan Al-Basri, itu semua mengungkap bahwa man la saseh, carilah guru yang dapat menunjukkan ingsunnya diri Tuhan. Wa'budni wa aqimis sholah, sehingga akan dibuka sejatinya akunya diri Tuhan itu. Yang asal fitrah manusia dari diri Tuhan. Wa aqimis sholah li dzikri, tidak ada kata lain bahwa tegaknya sholat. Akim itu terjemahnya menjadi mengerjakan. Komayakumu itu tegak. Tegak itu lurus terus menerus di semua aktivitas. Itu untuk mengingatiku, termasuk menjaga, menjalankan, wa aqimis sholah li dzikri, fa'budni, dan menghambalah kepadaku. Itu karena sholat itu yang mencegah fasya wal mungkar itu hanya sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya itu sebagai tanda diterima, bahwa apa yang kita jalani itu diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah. Hati itu adem, hati itu ayam, pikiran itu nggak kacau. Kemudian dalam kehidupan komunitas, pada saat sholatnya itu benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan utusannya,
maka komunitas itu akan adem. Karena orang yang sholat itu akan sadar bahwa di dalam kehidupan ini tanpa dia, diri Tuhan, maka kita nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sadar. Sekaligus juga sadar hanya karena ada diri Tuhan yang telah ditanamkan nangzalnahu, yang telah ditanamkan di dalam dada, di dalam hati nurani, sehingga kroso bahwa fakta tanpa dia kita nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi satu sisi, hanya karena dia kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja. Maka saat kita tidak sungguh-sungguh membuat lakon pitukon, menjadi hamba yang sia-sia, menjadi hamba yang kolaps, menjadi hamba yang culas, menjadi hamba yang curang. Pada saat kita sadar bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah diberkahi anugerah keberadaan diri Tuhan, cuwilannya Tuhan, dipinjami daya kuatnya Tuhan. Kalau kita sudah dipinjami daya kuat, nafaktu min, terus sudah dipinjami daya kuat Tuhan, maka daya kuat ini kita gunakan untuk berpikir yang baik. Daya kuat ini kita gunakan untuk bekerja yang baik. Daya kuat milik Tuhan ini kita gunakan untuk bersosial, bermasyarakat yang baik. Daya kuat yang dipinjamkan kepada diri kita sehingga kita punya daya dan kekuatan ini kita gunakan untuk belajar, komunikasi, membangun akhlak, membangun adab. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya hanya sholat yang mencegah fahsya wal mungkar. Perbuatan yang tidak menggunakan akal itu fahsya. Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang tidak menggunakan akal, hati nurani. Jadi fahsya itu hanya ngendelke akal, menyuburkan egonya. Semua perbuatan untuk menonjolkan ego keakuannya, menunjukkan hebatnya, untuk memiliki memperlakukan kesombongan dan arogan, maka itu fahsya. Perbuatannya tidak terbimbing, hanya ngandalke pikirane tanpa ada bimbingan darinya hak dan yang sah. Saat berbicara adil makmur, prasyarat utama yang dilakukan oleh rakyat dan oleh negara, pemerintah dalam hal ini apa? Kalau kita berbicara wujudnya, itu adalah tanahnya subur, rakyatnya itu memperhatikan alam.